Kamu jual nama Tuhan, jual ayat-ayat Tuhan, tapi kamu tidak berbuat apa-apa, hanya ngomong saja. Nol yang akan kau dapatkan. Sebaliknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan penetapan jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri sebaiknya tidak dikaitkan dengan persoalan politik. Menurutnya, penambahan kursi Wakil Menteri menyesuaikan tantangan dalam pemerintahan. Dia mengatakan dalam kelembagaan ada beberapa kementerian yang cukup besar sehingga diperlukan posisi Wakil Menteri. Wakil Menteri juga diperlukan untuk menanggapi suasana ketidakpastian. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah wa qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini kita membicarakan tentang nilai-nilai suatu perjuangan yang terkait dengan suatu harapan dan keinginan baik secara individu maupun komunal. Artinya adalah secara konsep berkelompok. Dalam ini konteksnya berpartai. Kita mendiskusikan sesuatu yang seharusnya kita pahami bersama sah-sah saja. Kami ulangin, sah-sah saja dalam dunia politik. Berbuat apapun. Asalkan satu, tidak melanggar konstitusi NKRI. Catat. Jadi tidak usah kebakaran jenggot. Kalau ada jenggot, ya, tidak usah kebakaran jenggot ketika rival politik kita ternyata lebih gesit, lebih cerdas dalam membuat strategi dan taktik untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya di setiap pemilu ataupun event pemilu yang diadakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, korelasinya antara Wakil Menteri Dalam Negeri, ya, yang notabene otomatis membackup PDIP, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya nggak ada yang salah dong. Kenapa harus naik pitam rival-rival Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Harusnya kalian paham, inilah politik. Sudah tidak bisa dibohongi dan bukan rahasia umum. Menteri Dalam Negeri adalah aset terbesar untuk partai yang berkuasa dan presiden berkuasa. Terbukti, Bapak Haji Joko Widodo bertahan 2 periode. Jika bukan karena kekuatan politik yang real, tidak akan mungkin beliau bertahan. Bahkan diisukan mau 3 periode. Jadi, Wakil Menteri Dalam Negeri dipilih atau diangkat oleh Bapak Haji Joko Widodo sebagai presiden. Itu memang muatannya sangat politis. Nggak usah diperdebatkan dan nggak usah malu-malu juga kelompok pemerintah dan kelompok PDP. Akui saja itu politik. Nggak ada yang salah kok. Karena gimana pun, untuk mendulang suara partai
kita harus mempunyai kekuatan. Untuk memiliki kekuatan dalam dunia politik, kita harus mempunyai kekuasaan. Untuk memiliki kekuasaan dalam dunia politik, kita harus memiliki jabatan. Paham ya korelasinya? Jadi dengan jabatan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, subhanallah, sempurna. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memimpin di 2024. Pastikan itu dengan izin Allah. Jangan sakit hati yang rival PDIP kalau Anda tidak betul-betul bermain. Kalau ingin merebut kekuasaan di 2024, bermainlah yang cantik. Tetapi kalian kalah start. Karena apa? Karena tidak memiliki kekuasaan. Ini kaitannya dengan kalimat yang akan kita sitir berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kami ulangin. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Apa yang kamu usahakan, apa yang mereka usahakan, ya akan menikmati sendiri-sendiri lah. Ya kan? PDIP berhasil mengusung presidennya yang bernama Bapak Haji Joko Widodo. Untuk apa jadi presiden? Jadi wajar kalau Ibu Megawati mengatakan bahwasanya Bapak Presiden Haji Joko Widodo petugas partai. Untuk melanggengkan kekuasaan, sang partai akan mengarahkan petugas partai untuk menjabat di suatu jabatan. Karena otomatis ketika kosong jabatan tersebut, maka presiden yang melalui Menteri Dalam Negeri yang akan menugaskan sosok-sosok tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, entah gubernur, bupati, wali kota, sampai menjelang atau sampai 2024 nanti, menjelang pemilu. Subhanallah. Jadi, hitam di atas putih, PDIP secara de facto de jure akan melandai dengan soft dan hegemonia lagi berkuasa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkirin. Anda mau main analisa apapun, silakan. Ini strategi untuk mendulang suara di setiap kabupaten yang ada di Republik Indonesia ini. Di setiap provinsi yang ada di Republik Indonesia ini. Ini analisa cerdas. Semua pakar juga mengakui ini. Tidak bisa. Makanya tidak perlu PDIP malu-malu meong, itu nggak perlu. Akui saja kalau ini memang untuk mendulang suara, untuk menggembosin basis-basis suara rivalnya. Ya. Partai-partai mana yang punya kantong suara di daerah Jawa Tengah kah, Jawa Timur, Jawa Barat kah, digembosin sama PDIP dengan diletakkan orang-orangnya. Jadi subhanallah. Jadi seperti kalimat yang kami bacakan tadi, ya, laha makasabat walakum ma kasabtum. Jadi jangan iri. Kamu mendapatkan apa yang kamu usahakan. Jadi jangan pernah bermimpi mendapatkan sesuatu kalau kamu nggak pernah berusaha. Apa kata Sayyidina Ali karomah wajahu? Apa beliau mengatakan? Hei, dengarkan baik-baik ya. Walaupun kalian benar dalam kebenaran, katakan kebenaran langit sekalipun kalian miliki. Tapi kalau kalian tidak bisa berorganisasi, tidak bisa menyusun struktur yang benar dan jelas, maka kalian bukan apa-apa. Itu tafsirannya. Lanjutnya Sayyidina Ali karomah wajahu mengatakan, meskipun kalian salah, katakan sesat begitu, tapi mampu mengorganisir sedemikian rupa, memiliki basis struktur organisasi yang rapi, tertata, terpola, punya strategi, punya taktik yang jelas, maka kalianlah penguasa di muka bumi ini. Pahami itu. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali karomah wajahu? Ahli strategi, jenius, tapi sufi sejati. Beliau sudah mengakui. Artinya apa? Dalam hal dunia, engkau bawa-bawa nama Tuhan, sedikit pun tidak berpengaruh. Karena apa? Laha makasabat walakum ma kasabtum. Kalau kamu jual nama Tuhan, jual ayat-ayat Tuhan, tapi kamu tidak berbuat apa-apa, hanya ngomong saja, nol yang akan kau dapatkan. Sebaliknya, tanpa menjual nama Tuhan, tanpa menjual ayat-ayat Tuhan, tapi engkau memanage, memimpin, mengorganis, mengarrange, maka kekuatan ada di tanganmu, kekuasaan milikmu. Contohnya apa? Korea Utara. Apa kurang jelas?
Korea Utara negara yang kecil, mungil, seksi, padat, tapi ditakuti oleh seluruh negara. Mandiri, independen. Kalau presidennya tidak mengarahkan kepada pakaian yang benar, maka rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Korea Utara. Bapaknya, anaknya, cucunya nanti insya Allah memimpin. Kakeknya pernah memimpin. Bayangkan, mereka republik, tetapi dinastinya lebih kuat. Itu tadi. Kemampuan mengarrange, memanage, mengkaderisasi, maka engkaulah penguasa dalam suatu negara. Jadi jangan sakit hati. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillah. Jadi sekali lagi kami katakan, tidak perlu naik pitam, tidak perlu marah-marah melihat Bapak Haji Joko Widodo mengangkat wakil menteri dalam negeri. Memang sudah jelas arahnya. Arahnya ingin membuat lumbung suara PDIP segemuk-gemuknya, semakmur-makmurnya menjadi banteng yang besar, banteng yang kuat, dan banteng yang berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh karena itu, al-akhir melawan PDIP hanya satu kekuatannya. Lawan dengan banteng putih. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.